Coba deh bayangin, sebuah peci. Iya, peci biasa yang mungkin sering banget kita lihat. Gimana kalau benda yang kelihatannya simple itu ternyata bisa menyimpan kekuatan mistis yang luar biasa? Nah, pertanyaan ini nih yang bakal jadi pintu masuk kita untuk penelusuran kali ini. Oke, jadi kali ini kita bakal bongkar sebuah, sebut saja resep kuno yang menarik. Resep ini ngejelasin gimana caranya mengubah benda biasa jadi sesuatu yang luar biasa. Anggap aja kita lagi ngikutin panduan rahasia dari seorang alkemis untuk menciptakan peci keramat. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Buat apa sih repot-repot begini? Kekuatan apa sebenarnya yang mau dibangkitkan dari sebuah peci? Nah, jawabannya itu ada di sebuah ilmu kuno yang namanya Aji Keramat Peci Wali. Penting nih untuk dicatat, ilmu ini tuh nggak muncul dari ruang hampa. Dia punya akar dari sebuah tradisi spiritual yang udah ada sejak lama, yang diwakili oleh lambang ini, Prana Cipta Sejati. Ini nunjukin kalau ritual yang bakal kita bahas ini adalah bagian dari sistem kepercayaan yang lebih besar dan terstruktur. Terus, intinya Aji Keramat Peci Wali ini apa sih? Gampangnya gini, ini adalah ilmu untuk mengisi peci. Bukan diisi barang ya, tapi diisi dengan energi spiritual yang katanya dahsyat banget. Jadi peci itu berubah dari sekedar penutup kepala, jadi sebuah artefak dengan kekuatan magis. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dapurnya nih, alias bahan-bahannya. Kayak resep sakral pada umumnya, ritual ini butuh komponen yang spesifik banget dan punya makna mendalam. Totalnya ada 3 bahan utama yang wajib disiapin. Ini dia ketiga bahannya. Pertama, ya jelas pecinya itu sendiri sebagai wadahnya. Kedua, minyak misik putih. Ini semacam cairan sucinya. Dan yang ketiga, ini nih yang paling unik menurut saya. Sajadah tua. Eits, tapi bukan sembarang sajadah tua. Harus yang sudah dipakai ibadah lebih dari 5 tahun. Logikanya gimana? Diyakini sajadah ini udah menyerap begitu banyak energi spiritual selama bertahun-tahun, jadi dia semacam power bank energi buat ritual ini. Keren kan? Oke, semua bahan udah siap. Sekarang kita sampai di jantung acaranya, yaitu ritualnya itu sendiri. Inilah momen di mana semua komponen tadi bakal disatukan untuk membangunkan kekuatan di dalam peci. Kalau udah urusan ritual begini, waktu itu jadi segalanya. Sumbernya bilang waktunya itu spesifik banget, harus malam Jumat. Yang kita tahu di banyak tradisi dianggap malam yang spesial. Dilakukannya juga pas jam 11 malam, dan durasinya wah singkat banget, cuma 15 menit. Setiap detail waktu ini pasti punya makna tersendiri. Prosesnya sendiri dibagi jadi 4 langkah yang berurutan. Pertama, diolesi dulu pakai minyak misik, mungkin buat membersihkan. Terus, pecinya ditaruh di atas sajadah tua tadi, buat proses charging energi selama 15 menit. Setelah itu, ada kontak fisik langsung pakai jari telunjuk, mungkin buat menyalurkan niat. Dan terakhir, semuanya dikunci dengan pembacaan doa khusus. Setiap langkah ini jadi pondasi buat langkah berikutnya. Eits, ada satu detail penting lagi. Doanya itu nggak dibaca sekali doang. Teksnya bilang harus diulang sebanyak 7 kali. Kita sering dengarkan di banyak tradisi mistis, angka 7 itu dianggap punya kekuatan khusus. Jadi, pengulangan 7 kali ini seolah jadi kunci terakhir buat menyegel energi di dalam peci itu. Oke, ritual selesai, bahan udah menyatu, doa udah diucapin, pertanyaan besarnya sekarang, jadi apa hasilnya? Kekuatan apa sih yang sekarang tinggal di dalam peci itu? Nah, ini dia klaim utamanya. Langsung dari sumbernya. Katanya, peci ini jadi mampu mempengaruhi alam bawah sadar sasaran dan buat penakluk hati siapapun. Wah, ini bukan soal paksaan ya, tapi lebih ke kekuatan persuasi yang super halus yang bekerjanya di level alam bawah sadar. Ternyata, gak cuma buat mempengaruhi orang lain, peci ini juga diklaim punya fungsi perlindungan. Teksnya bilang bisa menciptakan pagaran badan yang sangat kuat. Jadi semacam perisai spiritual buat yang pakai. Jadi kekuatannya ada 2 sisi ya. Ofensif untuk mempengaruhi keluar dan defensif untuk melindungi ke dalam. Gambar sijil ini bisa jadi gambaran sempurna buat konsep yang lagi kita omongin. Sama kayak sijil yang memusatkan niat dan simbol ke satu titik, seluruh ritual ini intinya adalah proses memfokuskan niat, energi, dan keyakinan ke dalam satu benda tunggal, si peci itu. Dan semua ini ujung-ujungnya membawa kita ke satu pertanyaan yang mendasar banget. Sebenarnya, kekuatan sesungguhnya itu datang dari mana? Apa dari energi ritualnya yang ditanamkan? Atau justru dari keyakinan si pemakainya yang begitu kuat sampai bisa mewujudkan kekuatan itu? Atau mungkin dua-duanya nggak bisa dipisahin?
Gimana menurut kalian? Kira-kira di mana batasnya keyakinan dan energi itu? Coba kasih pendapat kalian ya. Dan tentu saja, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, biar kita nggak ketinggalan pembahasan menarik lainnya.